Renungan Minggu ke-24 masa biasa tahun A 13 September 2020. Saya memberikan judulnya Maaf dan Terima Kasih. Maaf dan terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Begitulah kata-kata Santo Paulus kepada umat di Roma dalam bacaan kedua pada hari ini. Paulus meneruskan, sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Dalam suratnya Paulus kepada umat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai dengan 9. Perikop ini mengingatkan kepada kita bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, perjalanan kembali kepadanya itu yang kini kita jalani di dunia ini. Di saat kita hidup di dunia ini, banyak hal yang terjadi dan yang kita alami, yang kadang membuat perjalanan hidup kita lancar, namun tidak jarang tersendat-sendat juga. Dan dengan jujur kita harus mengakui, kadang langkah kita benar, kadang langkah kita salah juga. Maka kita diajak untuk saling memaafkan, namun untuk minta maaf dan memberi maaf hanya dua kata itu saja, kadang sulit juga kita mengucapkannya. Itu kita jujur. Jujur harus kita akui bahwa kelancaran langkah hidup kita selain karena rahmat kasih Tuhan, namun juga karena kebaikan orang lain yang membantu kita. Di sini kita diuji, kita ini manusia yang tahu terima kasih atau tidak. Dalam kehidupan bersama kita diuji, kita ini manusia yang tahu terima kasih atau tidak. Kalau kita bersalah, dengan jujur kita minta maaf. Dan ini adalah awal dari pertobatan. Maka harus berlanjut dengan memperbaiki hidup kita, dan memperbaharui, dan itulah yang sebetulnya wujud dari terima kasih kita karena kesalahan kita diampuni. Jadi kalau kita salah, kita maaf, diampuni, itu awal dari pertobatan yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ungkapan terima kasih kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang baik. Ingat kitab Kejadian. Maka semoga nantinya kita kembali kepadanya juga dalam keadaan yang baik. Ya. Untuk kembali dalam keadaan baik, kita harus berperilaku baik selama kita di dunia ini bersama siapa saja. Hal itu tidak bisa kita tunda, karena itu merupakan tanggung jawab kita sehari-hari. Berbuat baik adalah tanggung jawab kita sehari-hari sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita berbuat begitu bukan pertama-tama karena ingin masuk surga, bukan. Berbuat begitu bukan pertama-tama ingin masuk surga atau takut kecemplung neraka, sama sekali tidak. Bertanggung jawab adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kita untuk hidup baik dan benar, dan juga kepada sesama yang telah berbaik hati kepada kita, yang adalah pengejawantahan dari kebaikan Tuhan itu.
Kebaikan sesama adalah pengejawantahan, pengungkapan dari kebaikan Tuhan. Ya, sekali lagi hanya 2 kata. Terima kasih, matur nuwun, thank you, atau merci beaucoup di bahasa Prancis, atau bujur melala bahasa Batak Karo, mauliate bahasa Batak Tapanuli. Tetapi 2 kata ini kadang sulit juga kita mengucapkannya. Kalau kita meminta itu kita nganye-hanye ya. Nganye-hanye itu merengek-rengek. Tetapi ketika kita sudah diberi, kita gelendam, tegese tenang saja tanpa mengucap terima kasih sama sekali. Karena itu saudara-saudariku terkasih, sejak dini anak-anak sudah harus dilatih untuk mengucapkannya. Terima kasih mungkin agak sedikit pelo-pelo. Kalau salah lalu minta maaf, itu sejak kecil harus kita ajari seperti itu. Tetapi kalau diberi sesuatu, termasuk mungkin dimaafkan, kita anak-anak harus dilatih untuk mengucapkan terima kasih, biar makin lama anak-anak makin terbiasa mengucapkannya itu apabila dia diberi sesuatu oleh seseorang. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita bisa saling memaafkan dan bisa mengucap terima kasih, itu tandanya kita hidup dan bahwa iman kita juga sehat. Tanda iman yang sehat dan tanda bahwa kita hidup, kita itu bisa saling memaafkan dan juga mengucapkan terima kasih. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita bisa hidup. Pertama-tama tentu saja karena masih diperkenankan hidup oleh Tuhan sendiri. Ini yang pertama-tama. Pemberian dari Tuhan itu menjadi bekal bagi kita untuk saling menghidupkan satu sama lain dalam sikap saling memahami dan saling menerima satu sama lain sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau hal itu terjadi, maka firman Tuhan melalui kitab Putra Sirah bacaan pertama hari ini sungguh akan dapat kita laksanakan. Jangan membalas dendam atau menyimpan dendam kepada orang lain, melainkan hendaklah saling mengampuni, saling memaafkan. Dalam doa Bapa kami kita berdoa, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dosa kita akan diampuni kalau kita juga mengampuni kesalahan orang lain, atau kalau saya diampuni kesalahan kita, tentunya nantinya kita pun juga harus siap mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Semuanya itu harus dilaksanakan dengan tulus hati. Nah, ini yang kadang tidak mudah. Apalagi kalau kesalahan orang lain itu atau kesalahan orang lain pada kita itu sangat menyakitkan hati kita dan bahkan mungkin menutup jalan hidup kita. Bisa jadi, atau membuat kita seperti jadi sampah masyarakat. Loh, kok begitu? Ya iya, karena kadang ada orang yang kalau sudah memberi stempel buruk kepada orang lain, stempel itu sulit dihapus. Apalagi kalau yang memberi stempel itu orang banyak, wah susah hapusnya. Meskipun sudah berusaha baik, bertobat, kadang tetap saja stempel itu tidak hilang. Pokoknya elek, api kaya ngopo kae tetap elek. Dia tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, padahal mungkin ada kemauan untuk itu. Pokoknya tiada maaf bagimu, titik. Tetapi kadang juga ada orang yang tidak baik tingkah lakunya, dikandani ngeyel, disindir-sindir yora kroso, diserengeni saya ndablek, nek salah diapura lalu yo tidak kapok-kapok berbuat yang tidak baik. Nah, ada orang-orangnya seperti itu. Mungkin kita juga kadang menjalani seperti itu juga. Nah, sekarang bagaimana kita? Yang kita ini adalah murid-murid
Kristus. Bagaimana? Marilah kita belajar dari Injil suci hari ini. Kuncinya adalah mengampuni dengan tulus hati, tanpa perhitungan dan tanpa ragu-ragu. Ini jawaban Yesus kepada Petrus yang bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni orang yang berdosa kepadanya? Dijawab oleh Yesus, bukan 7 kali melainkan 70 kali 7 kali. Wah, apa ade kon dremimil tak apuro, tidak. Itu maksudnya adalah mengampuni dengan sepenuh hati, setulus hati. Contoh yang disampaikan dalam perumpamaan sungguh fantastis. Bayangkan, hutang si hamba kepada tuannya itu banyak sekali, 10.000 talenta. Padahal katanya seorang ahli mengatakan 1 talenta itu adalah upah bekerja 6.000 hari. Nah, ini pengno 10.000 peng 6.000, bukan main hutangnya, banyak sekali. Nah, namun jauh lebih fantastis pengampunan si tuan yang kaya raya itu. Hutangnya dihapus semua, total. Nah, dasar orang tidak tahu terima kasih. Tadi minta maaf, tetapi ketika dimaafkan lupa berterima kasih, tetapi malah mencekik leher temannya dan memasukkan temannya itu ke penjara karena temannya tadi semoyo liar bayar utang. Jadi dia minta supaya ditangguhkan, nanti akan dibayar semoyo. Tapi itu tidak didengarkan, padahal pinjamnya cuma berapa? 100 dinar. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Nah, keruan saja hamba-hamba yang lain sedih. Karena sedih lalu melaporkan kepada tuannya. Dan ketika melapor kepada tuannya marah besar, betul-betul marah besar. Lalu dia mengatakan, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam perumpamaan ini siapa yang dimaksud oleh perumpamaan ini dengan tuan dan siapa yang dimaksud dengan hamba? Tuan itu adalah Tuhan sendiri, sedang hamba itu ya kita-kita ini. Tuhan selalu memberi kepada kita, entah kita minta, entah kita tidak minta, tidak masalah bagi Tuhan. Tuhan tetap memberikan sesuatu kepada kita. Pemberian itu bisa berwujud talenta atau bakat, kemampuan, keterampilan, kreativitas dan sebagainya. Bisa juga harta, kekayaan, pangkat, jabatan, itu juga pemberian Tuhan. Tuhan menghendaki agar pemberiannya itu dimanfaatkan dan diperkembangkan demi membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Dan itu mesti kita jalani dengan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang tahu terima kasih. Jujur saja, kadang kita lalai, ora matur nuwun. Namun Tuhan terus mengingatkan melalui hati nurani kita yang selalu ngongreh kita, dan tentu saja melalui sesama yang peduli kepada kita. Hal itu berarti Tuhan memaafkan kita, dan yang jauh lebih penting adalah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat agar perjalanan hidup kita berlanjut. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita saling memaafkan satu sama lain bila ada kesalahan, serta bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih baik menuju kesempurnaan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa hidup karena ada pengampunan, artinya ada sikap saling memahami dan saling menerima satu sama lain sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kekurangan kita, agar kita dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk membangun kehidupan bersama itu lebih baik. Itulah tanda bahwa kita adalah manusia
yang tahu berterima kasih. Maka setelah saya ulangi sekali lagi, maka marilah saudara-saudara kita saling memaafkan satu sama lain bila ada kesalahan, serta bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih baik lagi menuju kesempurnaan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa hidup karena ada pengampunan, artinya saling memahami dan saling menerima satu sama lain sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kekurangan kita, agar kita dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk membangun kehidupan bersama itu lebih baik. Itulah tanda bahwa kita adalah manusia yang tahu berterima kasih. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudara, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 13 September 2020, Yakobus Winarto PR, Rama Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.